Duh. Ini ya, ini 60. Ini 30. Nah, dari sentroidnya ini jaraknya 40. Ya. Dari sini ini jaraknya 50. Ya. Satuannya milimeter. Oke, kita anggap bahwa oke lah satuannya milimeter sama ya. Nah, sekarang momen pertama yang A dulu. Momen pertama. Qx. Gimana rumusnya? Qx? Qx rumusnya? A dikali dengan Y bar. Ya kan? Ya enggak? Qx itu artinya adalah momen pertama terhadap sumbu X. Rumusnya adalah A dikali Y bar. Kalau QY, momen pertama terhadap sumbu Y, itu rumusnya adalah A dikali dengan X bar. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, A. A adalah luasan. Luasannya berapa? Luasannya berapa ini? 30 kali 60 ya, Pak. Oke, 30 kali 60. B-nya berapa sih? Biasanya kan kalau kemarin dibahasnya B. B-nya berapa? B-nya 60. B itu yang alas, ya, yang bawah. H-nya berapa? 30. Nah, luasan itu adalah B dikali H. Ya, BH itu 60, hanya 30. Yaitu 1800 mm pangkat 2. Ya, ini adalah luasan. Nah, kita bahas nih. A, luasnya dapat. Y bar. Luasannya yaitu 1800. Y bar sekarang. Nah, Qx ya. Qx itu adalah terhadap sumbu X. Ya, jadi momen pertama terhadap sumbu X. Nah, berarti Y bar-nya yang berapa? 50 atau 40? 40. 40. Ya. Hati-hati ya. Pengertianmu terhadap Y bar, X bar dan macam-macam, DX, DY. Nah, itu hati-hati. Nah, ini terhadap apa? Y bar itu terhadap sentroid ya, terhadap sentroidnya suatu penampang. Nah, sentroid suatu penampang ada di titik tengah. Ya. Jadi, jarak antara titik tengah terhadap sumbunya. Nah, karena ini terhadap X, maka terhadap sumbu X jaraknya adalah 40. Itu Y bar. Nah, ketemulah ini ya. Jadi ketemu 72.000. Satuannya apa? A satuannya meter kuadrat, milimeter kuadrat, Y satuannya meter. Maka satuannya milimeter pangkat berapa? Pangkatnya berapa jadinya? 3, Pak. Pangkatnya 3. Ya. A kan milimeter kuadrat, Y meter. Berarti pangkatnya 3. Nah, itu QY sekarang. Yaitu A dikali X bar. Hanya itu 1800. X barnya berapa? X barnya berapa? 50. 50 ya, 50. Nah, jadi ketemu 90.000. Nah, ini ya. Ini momen pertama. Oke, ketemu nih momen pertama. Sekarang momen inersia. Yang B. Ada yang benar nggak? Ini ada yang benar nggak? Yang ini, yang soal nomor 2.
Ada yang sama jawabannya? Nah, terus yang momen inersia ini baru kita pakai yang namanya teorema sumbu sejajar, ya. Teorema sumbu sejajar. Karena dia tidak diputar gitu ya terhadap sumbu X sama sumbu Y, di mana sumbu X sama sumbu Y-nya itu tidak berada di sentroidnya. Kan ini berjarak. Nah, jadi IX sekarang. IX kalau pakai teorema sumbu sejajar, ini kan karena udah nggak seperti yang soal pertama. Kalau soal pertama kan pakai integral, karena dia merupakan suatu fungsi. Kalau ini kan enggak ya. Jadi kemarin udah kita bahas, sehingga jadinya ketemulah teorema sumbu sejajar. Nah, IX-nya berarti inersia, momen inersia terhadap sumbu X. Itu adalah, apa rumusnya kemarin? Iya, Pak? Masih ingat nggak? Siapa yang nyatat? Yo. IX sama dengan teorema sumbu sejajar. Integral Y kuadrat dA ya, Pak? Ya, itu kalau fungsi ya, kalau kayak yang pertama. Nah, kemarin kan teorema sumbu sejajar sudah diturunkan sama Pak Ril, sehingga dapat hasil akhirnya nih. Hasil akhirnya apa? IXY tambah DX kuadrat kali A ya, Pak? Oh ya, oke. Bukan IXY ya. Itu IX itu sama dengan I ya, XC. Ya, artinya itu eh, terhadap sentroidnya gitu ya. Nah, ini kan sentroid kan di sini nih, sentroid penampangnya kan di tengah-tengah sini, ya kan? Nah, IXC itu tuh ya terhadap ini nih, berarti sumbunya itu harusnya di sini, nah itu IXC. Tapi karena ini diputarnya terhadap sumbu lain, di mana di luar sentroid, maka pakai yang namanya teorema sumbu sejajar. Sehingga IX atau I terhadap momen inersia terhadap sumbu yang baru, yaitu sumbu X ini, bukan yang sentroid, itu adalah momen inersia X terhadap sumbu sentroid, ya, ditambah dengan dx kuadrat kali dengan A. Benar nggak? Ada nggak rumus ini kemarin? Ada, Pak. Oke. Nah, ini tuh artinya ini terhadap sentroidnya, dan ini itu adalah dx itu adalah jarak antara sentroid ya, sentroid penampang ke sumbu yang diputar. Nah, sumbunya mana? Terhadap apa? X. Nah, jadi gitu. Itu dx. Jadi 40 itu kalau momen inersia itu adalah dx-nya. Nah, sehingga ketemulah sekarang persegi panjang. Kalau kayak gini, momen inersia sentroidnya berapa? Masih ingat? Kemarin udah dibahas juga. Yang seper 12, benar? BH 3. Oke, BH BH pangkat 3. Ya kan? Nah, momen inersia sentroidnya seper 12 BH pangkat 3. Jangan sampai salah. B-nya itu mana, H-nya itu mana. Jangan kebalik-balik ya. Jadi B itu yang alas, H itu yang tinggi. Ditambah apa? Berarti 40 kuadrat. oke, 40 kuadrat, H-nya ini ya 1800. Per 12, B-nya kamu masukin lah 60, hanya 30 pangkat 3,
tambah 40 kuadrat kali 1.800. Semula ini ya. Ini nanti dihitung ketemunya kalau saya 3.015.000. Ini karena satuannya kecil ya, milimeter. Ya, milimeter pangkat 4. Ada pertanyaan dari sini? Maaf sebelumnya izin tanya Pak. Ya. Tadi alasan yang kita mencari nilai IX-nya menggunakan yang teorema sumbu sejajar itu karena apa ya Pak? Tadi masih agak kurang jelas. Kenapa nggak pakai yang ada fungsinya itu Pak? Oke, jadi gini ya. Teorema sumbu sejar itu ya awalnya kan kemarin diturunkan dari sini, ya kan? Kalau ini kan fungsi, ya. Jadi bukan merupakan suatu bangun yang simetris, gitu. Bukan merupakan suatu bangun yang regular, gitu ya. Jadi makanya dia benar-benar kalau kayak gini kan kita nggak tahu setroidnya ada di mana, gitu kan? Nah, kita nggak tahu. Nah, kita pakainya dan ini merupakan dari suatu fungsi nih, ya, dengan batas 1 sampai 4. Nah, makanya kita pakai rumus ini. Awalnya memang rumus ini ya. Tadi yang tanya siapa? Andreas ya. Nah, iya benar ya, Andreas ya. Iya Pak. Oke. Nah, awalnya rumusnya ya ini Andreas. Rumus awal ya yang momen pertama itu integral YdA sama XdA ya. Untuk yang inersia ya awalnya ini, terus awalnya ini juga kayak gitu ya. Ini untuk kamu pakai untuk bentuk-bentuk yang tidak simetris. Maksudnya untuk bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah, kalau untuk yang bentuk-bentuk aneh kayak gini kan kita nggak tahu nih. Nah, sedangkan ini adalah bentuk yang simetris, yaitu persegi, lingkaran, itu udah tahu nih kita ya. Dan awalnya memang diturunkan dari sini, sehingga dapatlah kemarin teorema sumbu sejajar. Nah, teorema sumbu sejajar ini, kalau gini Andreas, jadi kalau ini kamu turunkan biasa, nanti dia akan dapatnya momen inersia terhadap sentroidnya atau IXC-nya. Nanti ketemu ya IXC-nya. Kemarin kan gitu juga. Ini kalau diturunkan terhadap sumbunya, itu sumbunya dia itu dapat IXC. Nah, teorema sumbu sejajar itu jika suatu penampang itu kan punya sentroid, tapi diputar bukan terhadap sentroidnya, bukan terhadap momen sentroidnya penampang, tapi terhadap sumbu yang lain. Misal sumbu yang lain ini adalah X sama Y-nya ini, gitu. Sehingga kan ada suatu jarak, ya enggak? Ada suatu jarak yaitu 40 sama 50 ini. Nah, barulah kita pakai teorema sumbu sejajar. Gitu. Paham? Gimana, Andreas? Paham nggak? Paham Pak, paham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, yang lainnya paham ya? Terus kalau kita lanjutkan, Y-nya berapa nih? Yaitu IYC plus DY kuadrat A. Ya, IYC-nya berapa? Kalau IYC-nya? 1/12 B pangkat 3 dikali H Pak. Oke, 1/12 B pangkat 3 H. Ya, DY-nya sekarang. Berarti ini kan terhadap sumbu Y. Maka D-nya adalah jarak sentroid penampang terhadap sumbu Y, yaitu 50. Ya, nanti kamu masukkan, nanti ketemunya
ya. Nah, sekarang yang C, yaitu produk inersia. Nah, produk inersia itu adalah IXY. Ya, IXY itu kemarin sama ya, yaitu IXCYC ditambah DXDYA. Ya kan? Nah, kalau ini karena X, maka dia DX kali DX, jadinya DX kuadrat. Kalau ini IY, maka DY kali D, maka jadinya DY kuadrat. Karena ini produk inersia, di mana terhadap suhu X sama suhu Y, sehingga dibagi, yaitu DX sama DY kali A. Nah, ini sekarang produk inersia ini diputar terhadap suhunya sendiri, itu kan 0. Ya kan? 0 kan? Nah, ditambah dx-nya itu 40, d-nya 50 dikali 1.800. Ketemulah 3.600 mm. Nih.